Salah satu ya hal yang disunnahkan untuk kita lakukan ketika kita safar ya adalah mengqashar salat. Iya. Jadi mengqashar salat ini adalah salah satu sunnah yang dianjurkan ketika safar. Baik itu safarnya menggunakan bis yang dia tersebut mungkin lebih capek atau menggunakan pesawat. Karena sebagian orang peranggapan kalau udah pakai pesawat ngapain lagi diqashar ya. Nggak perlu, kita kan bisa sholat di ruang tunggu segala macam, ada masjid, apa di bandara itu sudah lengkap. Maka ya ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Selama itu safar menggunakan apa saja itu dibolehkan dan disunnahkan. Ya, jadi sebenarnya perlu dipahami antara jamak dengan qashar, Bu. Tadi Ibu tadi mengatakan jamak. Jamak itu adalah menggabung dua salat pada satu waktu. Contohnya ya zuhur dengan asar. Kalau seandainya kita gabungkan ya salat zuhur dengan asar dan kita melakukan salat asar pada waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Jamak yang didahulukan. Tapi kalau sebaliknya kita mengakhirkan salat zuhur ya pada waktu asar, itu namanya jamak takhir. Dan dua-dua ini boleh dilakukan. Dan ya jamak ini boleh dilakukan bukan hanya ketika safar saja. Ya, karena jamak ini dia lebih, para ulama menyebutkan ketika ada hajah, ketika ada kebutuhan ya, dan bahkan makanya dalam keadaan hujan deras ya kita dianjurkan untuk menjamak tapi tidak qashar. Ya, menjamak itu menggabungkan. Umpamanya kita sholat maghrib di masjid. Tiba-tiba pas kita lagi sholat hujan deras dan dikhawatirkan nanti ya hujannya ini tidak akan berhenti, maka dijamak sholatnya, itu dianjurkan ya, dan itu dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika kita safar itu disunnahkan qashar. Qashar itu artinya meringkas, ya, mengurangi jumlah rakaat sholat. Seperti zuhur yang tadinya 4 rakaat ya kita lakukan maka kita kurangi menjadi 2, dan itu disunnahkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau seandainya kalian tersebut sedang berperjalanan fil ard, di bumi Allah, maka tidak mengapa kalian tersebut mengqashar, meringkas salatnya ya. Dan jadi ayat ini menjelaskan dianjurkannya dan disyariatkannya kita untuk mengqashar salat, dan itu sunnah. Ya, mana yang lebih afdal, salat 4 rakaat kah atau 2 rakaat ketika safar? Jawabannya afdalnya adalah 2 rakaat. Terus pertanyaan Ibu tadi apa tadi? Karena dia kebablasan 4 rakaat, jadi nggak dijamaknya nih, Ustaz, karena jadi jamak itu sebenarnya jamak itu bukan suatu yang mesti kita lakukan ketika safar. Begini, maksud saya begini. Kalau seandainya kita menggunakan kendaraan pribadi dan kita bisa berhenti pada setiap waktu sholat, itu lebih afdal kita tidak menjamak. Ya, tapi kalau menggunakan kendaraan umum tadi, ya itu tidak masalah, boleh kita jamak. Kalau qashar memang disunnahkan. Jadi karena Ibu tadi sudah kebablasan ya, aturannya dia ingin mengqashar, yang 4 ingin dia jadikan 2, kemudian menjadi 4, akhirnya dia tidak menjadi mengqashar. Dan dia juga tidak menjamak. Ya, itu tidak masalah, diperbolehkan. Walaupun lebih afdalnya itu adalah mengqashar ya. Kalau seandainya ada hajat, boleh juga menjamak. Jadi boleh menggabungkan antara qashar dengan jamak dalam safar. Ya, walaupun ya qashar itu yang paling afdal kita lakukan. Kemudian beliau pertanyaan kedua, ketika sampai di tujuan di Siantar, beliau ya itu kan sudah maghrib. Beliau melakukan salat asar dulu, dan itu sudah tepat. Karena ada hadis yang menjelaskan ya, dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Ahzab mendoakan orang-orang Ahzab tadi. Apa doa Rasulullah? Mala'allahu kuburahum wa buyutahum nara. Semoga ya musuh-musuh kita ini kuburan mereka dan rumah mereka dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaghaluna an salatil wusta, ya. Mereka membuat kita
disibukkan, membuat kita tak sempat untuk melakukan sholat karena mereka lakukan serangan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama mengatakan kalau kita lihat dari doa-doa yang dilakukan oleh Rasulullah ini termasuk doa yang paling keras, ya, karena mereka telah mengganggu ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya, para sahabat Rasulullah dan para sahabat diantaranya yang ketika ikut perang itu adalah Umar bin Khattab, mereka ya pada waktu Isya itu mereka belum melakukan salat, sampai waktu Isya mereka belum sempat melakukan salat asar. Jadi bagaimana mereka melakukan? Dikatakan oleh Umar, maka kami salat asar dahulu, kemudian maghrib, kemudian Isya. Ya, jadi begitu. Kecuali kalau seandainya waktu maghrib itu sudah hampir habis. Artinya mungkin 3 menit atau 4 menit lagi akan masuk waktu Isya. Maka mana yang kita dahulukan? Dahulukan maghrib dulu. Ya, setelah itu agar kita bisa melakukan, kalau seandainya waktu maghrib ini masih lapang, itu kita urutkan tertib. Ya, asar, maghrib, Isya. Tapi kalau seandainya waktu maghrib ini hampir habis, itu kita dahulukan maghrib agar kita bisa melakukan sholat maghribnya tepat waktu. Nah, sementara sholat asar tadi itu kan sudah ada uzurnya dan boleh kita qadha setelah kita melakukan sholat maghrib. Adapun sholat isya waktunya panjang dan pendapat yang kuat adalah sampai setengah malam, sampai jam 12 malam. Wallahu a'lam. Jazakumullah.